Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih pada hari ini SMP Negeri 3 Petang telah memberikan kami kesempatan kepada sahabat rumah belajar Provinsi Bali tahun 2020 untuk melaksanakan acara berbagi dalam kegiatan roadshow kami yang ketiga di SMP Negeri 3 Petang. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwayan Suarme. Saya adalah guru matematika di SMK Pariwisata Triatmajaya Badung. Kemudian kali ini saya bersama dua sahabat saya, yaitu Ibu Nimade Sutiari dari SMP Negeri 3 Petang dan Ibu Ruth Mai dari SMA Negeri 2 Abian Semal. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang rumah belajar dan pemanfaatan fitur-fiturnya. Kemudian di seksi yang kedua kita akan membahas tentang penggunaan puisis dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai kegiatan ini, saya mohon berkenan Bapak Kepala SMP Negeri 3 Petang, Bapak Dr. Andes Iketut Suwete untuk membuka kegiatan ini. Kami persilakan. Jadi sebelumnya acara ini dimulai, pertama-tama marilah kita mohon kepada Yang Maha Kuasa, Yang Dewasa, semoga acara pertemuan kompen pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pertama langsung saja pada Ibu Setiari, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perjuangan Setiari sendiri, di mana pada hari ini beliau menyampaikan ke saya selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Petang sudah bisa meraih yaitu yang namanya guru pembangkit, di mana beliau satu-satunya guru di SMP Negeri 3 Petang ini yang bisa tampil di daerah Kedua Badung dan bisa tampil di provinsi. Kalau nggak salah penuturan beliau tadi itu hanya 2 guru SMP yang ada di Kabupaten Badung ini. Dan yang kedua, atas apa perjuangan Ibu Setiari, mudah-mudahan lewat kesempatan ini saya selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Petang diikuti, bisa membias kepada guru-guru yang lain, terutama guru-guru yang umurnya masih muda. Lagi saya mohon pada guru-guru yang lain paling tidak bisa mengikuti jejak beliau. Barangkali dalam kesempatan ini juga saya tidak bisa memberikan semacam sambutan pada panjang lebar. Jadi intinya apa yang Ibu selama ini dapatkan itu adalah luar biasa. Sekalipun sekolah SMP Negeri 3 itu ada di pojok, ada di Badung Utara, namun demikian beliau bisa tampil di kancah level yang luar biasa, di laga yang luar biasa. Nah, barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Semoga guru-guru yang lain bisa mengikutinya jejak Ibu Setiari sendiri, lebih-lebih guru yang umurnya masih muda. Nah, kemudian mungkin menyerempet sedikit ini kepada Pak Dejoni. Saya dapat laporan juga Pak Dejoni atau juga selaku guru pembelajar, kalau nggak salah guru pembelajar. Jadi saya ucapkan terima kasih juga. Jadi untuk mendapat guru pembelajar itu tidak mudah juga, itu penuh dengan kegiatan kompetitif, kegiatan yang tidak mudah barangkali itu. Nah, kemudian yang kedua perlu saya sampaikan, semoga juga guru-guru yang lain bisa mengikuti apa yang selama ini direbut oleh Pak Dejoniato. Semoga juga bisa melanjutkan, paling tidak ada guru yang lain berminat untuk mengikuti kegiatan guru pembelajar. Nah, saya selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Petang mengucapkan banyak terima kasih
terutama kepada Ibu Setiari, kemudian Gede Juniarto, dan termasuk yang lain-lainnya, semoga ada pengikut-pengikutnya. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga wakil keduanya itu selanjutnya bisa berkarir di tingkat level yang lebih. Barangkali itu yang bisa saya ucapkan. Semoga perjuangan mereka itu diikuti oleh teman-teman yang lain, sehingga gudang prestasi di SMP Negeri 3 Petang ini sekaligus baik sama sekali lagi ada kerjasama yang baik untuk dari guru juga sehingga prestasi itu bisa. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian saya Om. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 3 Petang. Selanjutnya kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini dengan penjelasan tentang rumah belajar, khususnya fitur-fiturnya oleh Ibu Nimade Sutiari. Pada Ibu Nimade Sutiari, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi tentang rumah belajar. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Terima kasih saya ucapkan pertama kali kepada Bapak Kepala SMP Negeri 3 Petang yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk melakukan acara berbagi di sekolah kita ini, berbagi apa yang kami miliki kepada teman-teman guru lainnya. Semoga nanti apa yang kami bagikan bisa berkenan di hati Bapak Ibu semuanya dan bisa dimanfaatkan tentunya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya izin share screen. Koyang Swarma bisa share screen-nya? Kan nuyo live. Nuyo. Itu kan ini. Itu kan caranya anu bukti, itu caranya. Download. Kan mau download. Belum mau ya Bu share screen-nya? Iya. Udah Pak ya? Sebentar. Pak Wayan, share screen-nya sudah? Sebentar. Sudah? Coba Bu. Oke, sudah. Baik, kita akan mulai. Ini yang saya akan bagikan hari ini, di pagi ini kepada Bapak Ibu semuanya, itu adalah pemanfaatan fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin agak berisik sedikit di sini. Berikutnya, ini adalah profil singkat saya. Bapak Ibu pastinya sudah mengetahuinya, dan ini adalah serangkaian sosial media yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu melihat apa-apa saja yang telah saya lakukan dalam pembatik ini. Nah, rumah belajar. Tentunya Bapak Ibu pernah mendengar apa itu rumah belajar.
Nah, sebenarnya apa sih rumah belajar itu? Jadi rumah belajar itu adalah sebuah portal belajar yang dikembangkan oleh Pusdatin. Pusdatin ada Pusat Data dan Informasi yang menyediakan bahan ajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, mengapa kita harus menggunakan rumah belajar? Jadi rumah belajar ini digunakan karena rumah belajar menyediakan fitur-fitur yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran dan dapat diakses secara gratis. Jadi banyak fitur yang ada pada rumah belajar, ya, dan dapat diakses secara gratis. Kemudian apa saja fitur utama dari rumah belajar? Yang pertama ada kelas maya. Kelas maya, kemudian ada sumber belajar, kemudian ada bank soal, kemudian ada lab maya. Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi dalam webnya langsung, ya, dalam portal rumah belajar. Nanti kita akan lihat satu persatu masing-masing dari fitur utama rumah belajar. Berikutnya kelas maya. Apa sih sebenarnya kelas maya? Kelas maya itu merupakan suatu fitur Learning Management System atau LMS untuk memfasilitasi pembelajaran virtual antara guru dan siswa. Jadi guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Kemudian sumber belajar. Nah, sumber belajar itu menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru yang sesuai dengan kurikulum secara terstruktur dan dikemas secara menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Jadi pada sumber belajar, pada fitur sumber belajar, banyak sekali Bapak, Ibu, guru semuanya bisa menemukan konten-konten yang bagus, yang dapat digunakan dalam pembelajaran, terutama saat pembelajaran jarak jauh ini. Misalnya di sini ada konten berupa video, kemudian ada konten berupa web, kemudian ada kontennya berupa audio. Jadi Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan ini dalam pembelajaran jarak jauh kita secara gratis. Kemudian ada fitur bank soal. Nah, bank soal ini adalah kumpulan soal dan evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Jadi tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Jadi di sini ada soal-soal yang dapat Bapak Ibu gunakan. Untuk soal sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 ada, kemudian sekolah menengah pertama, kemudian SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Jadi Bapak Ibu guru bisa menggunakan soal-soal ini secara gratis, ya. Jadi soalnya sudah disediakan dan Bapak Ibu juga bisa berkontribusi dengan membuat soal pada bank soal ini, seperti itu. Nah, kemudian ini ada laboratorium maya. Laboratorium maya ini adalah simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama dengan lembar kerja siswa dan teori praktikum. Jadi pada laboratorium maya, Bapak Ibu khususnya untuk guru IPA dan matematika bisa memanfaatkan laboratorium maya ini. Jadi karena dalam pembelajaran jarak jauh kita sulit untuk mempresentasikan, ya, menyajikan secara nyata kepada siswa apa-apa yang berkaitan dengan IPA, misalnya ada percobaan-percobaan, nah seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan laboratorium maya ini dalam pembelajaran kita. Nah ini contohnya untuk di IPA ada daya hantar listrik larutan. Nah di sini ada penjelasannya, ada ini untuk matematikanya. Kemudian ini untuk biologinya, seperti itu. Nah, di rumah belajar juga ada fitur pendukungnya. Yang pertama ada peta budaya, kemudian buku sekolah elektronik, kemudian ada wahana jelajah angkasa, kemudian karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Serta ada yang terbaru dari Rumah Belajar itu adalah EduGame. Nah, ini adalah produk Pusdatin lainnya. Ya, ada TV edukasi, edukasi dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan lihat satu persatu dari portal Rumah Belajarnya langsung. Saya akan menyajikan di hadapan Bapak Ibu caranya untuk masuk ke portal Rumah Belajar. Bapak Ibu bisa nanti dibuka dari Google Chrome-nya. Dari Chrome-nya, kemudian misalnya di sini. Ya, Bapak Ibu silakan ketikkan belajar, alamatnya yaitu belajar. Sorry, maaf. Saya belum share screen ya. Oke, izin share screen dulu. Oke ya. Belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini adalah alamat atau link dari portal Rumah Belajar, belajar.kemdikbud.go.id. Bisa Bapak Ibu coba langsung di komputernya, ya, di komputernya langsung silakan diakses belajar.kemdikbud.go.id. Kita saksikan sama-sama apa isi dari Rumah Belajar. Nah, di sini ada tampilan depannya dari portal Rumah Belajar itu sendiri. Jadi ini ada login, Bapak Ibu bisa mendaftar. Kemudian, nah kita lihat apa saja isinya. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Di sini yang sudah tergabung dalam portal Rumah Belajar, itu dari guru sendiri, itu sudah ada 266.045 orang guru. Ya. Kemudian dari siswanya sendiri sudah tergabung itu 640.874. Jadi jika Bapak Ibu sudah ingin bergabung, sekarang sudah tahu, saya harapkan juga turut bergabung, silakan daftarkan diri pada login seperti ini. Kemudian fitur utamanya seperti yang seperti yang saya bagikan tadi. Fitur utama yang pertama ada kelas maya. Apa sih isi dari kelas maya? Kita lihat. Kita coba, semoga sinyalnya bagus. Oke. Nah, di sini kelas maya. Kelas maya ini adalah LMS tadi ya. Dan kebetulan kita di SMP Negeri 3 Petang sebenarnya sudah memiliki LMS dari melajah.id. Jadi dapat juga Bapak Ibu guru mencoba untuk menggunakan LMS dari Kemdikbud langsung, yaitu dengan kelas maya. Caranya Bapak Ibu harus mendaftarkan sekolah kita terlebih dahulu untuk bisa tergabung ke dalam kelas maya. Di sini ada loginnya. Oke, oh tadi. Oke, kembali dulu. Ya, jadi harus ada loginnya terlebih dahulu. Oke, nanti kita daftarkan sekolah. Nah, apa ini kelas maya? Nah, seperti ini. Ini ada panduannya, kemudian ada panduan untuk mengikuti kelas maya. Nah, ini mekanismenya. Nah, ini ada fitur belajar lainnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sumber belajar. Untuk fitur utama yang lainnya, sumber belajar. Oke, sumber belajar yang seperti saya sampaikan atau yang saya bagikan di awal, itu ada beberapa video yang sudah diunggah. Ini banyak video, misalnya seperti ini ya, video pembelajaran matematika, misalnya dengan topik penjumlahan bilangan bulat, seperti itu.
Dan masih banyak video-video yang lainnya yang bisa Bapak Ibu pilih yang sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu, yang sesuai dengan topik yang akan diajarkan. Ya, mohon maaf, ini agak sedikit ribut. Kemudian caranya, bagaimana caranya untuk mengunggah atau membagikan kepada siswa tentang video misalnya, salah satunya tentang video. Misalnya saya ingin mencoba untuk membagikan tentang penjumlahan bilangan bulat. Kita buka dulu videonya. Oke, ini videonya. Suara videonya terdengar, Pak Wayan? Assalamualaikum Terdengar, Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Halo sahabat rumah belajar. Jumpa lagi dengan saya. ini salah satu contoh videonya. Jika Bapak Ibu sudah cocok dengan videonya dan pas dengan topik pembelajaran yang akan Bapak Ibu sampaikan, bisa Bapak Ibu bagikan langsung dengan cara mengcopy link yang ada di atas sumber belajar ini di-copy, kemudian Bapak Ibu bagikan. Misalnya jika Bapak Ibu menggunakan WhatsApp, boleh dibagikan ke WhatsApp-nya langsung, ke grupnya, atau bisa Bapak Ibu menggunakan Classroom misalnya, bisa dikopikan di sana, atau bisa juga ke melajah.id kita. Ya, jadi banyak cara untuk bisa membagikan konten-konten yang ada di rumah belajar. Ya, bisa dibagikan ke WhatsApp, kemudian ke Classroom-nya jika Bapak Ibu memiliki kelas di Classroom menggunakan Classroom. Nah, ini salah satu contoh dari konten yang ada di rumah belajar. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, di sini pilihannya juga banyak Bapak Ibu. Jadi ada konten-konten yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan tingkat pendidikan. Nah, misalnya ini. Nah, ada tingkat pendidikan, misalnya paket B, paket C, PAUD, SD, dan seterusnya. Kalau sekarang kita SMP, berarti kita klik SMP. Nanti yang muncul di sini adalah konten-konten SMP. Kalau Bapak Ibu ingin lebih khusus lagi, kelasnya misalnya kelas 7, seperti itu. Nanti akan ada konten-konten yang muncul khusus untuk kelas 7. Dan misalnya pelajarannya tentang apa? Matematika, begitu. Matematika berarti akan muncul konten-konten tentang matematika. Jadi lebih mengkhusus dia. Seperti itu di sumber belajar. Nah, sumber belajar yang lain juga ada kontennya berupa web dan konten web. Nah, ini juga sama. Nanti, nah ini webnya. Kemudian ada juga konten tentang audio. Jadi untuk pelajaran yang bahasa, mungkin yang ada mendengarkan atau menyimak, bisa Bapak Ibu ambil kontennya dari konten audio. Karena itu ada rekaman dari suara. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan atau memanfaatkan konten audio yang ada pada sumber belajar di portal Rumah Belajar. Kemudian saya lanjut. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah tentang Labmaya. Nah, Labmaya ini diperuntukkan untuk pelajaran IPA dan matematika. Jadi banyak di sini. Ada tentang percobaan-percobaan yang dilakukan. Di sini contohnya tentang IPA. Ya, tentang IPA ada daya hantar listrik, ini fisika. Kemudian ini matematika, kemudian ini protein berarti biologi ya. Semua kalau di SMP berarti itu tentang IPA ya, IPA terapan. Ini ada kemudian lain sebagainya. Nah, misalnya saya coba tentang
grafik persamaan kuadrat. Grafik persamaan kuadrat. Kita boleh lakukan percobaannya sekarang. Oke, nah di sini akan diberikan gambaran tentang bagaimana bentuk dari grafik persamaan kuadrat. Nah, di sini misalnya kalau persamaannya adalah x kuadrat plus 2x min 3, jadi dengan A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 3, jadi bentuknya seperti ini. Nah, di pelajaran matematika, dalam pembelajaran jarak jauh, kita sulit untuk menyajikan grafik seperti ini secara langsung terhadap anak. Jadi bisa kita simulasikan dengan memanfaatkan lab Maya. Misalnya saya rubah di sini untuk B-nya misalnya 5. Kemudian C-nya misalnya 4 seperti itu. Bagaimana bentuk dari grafiknya? Nah, grafiknya berubah langsung dia. Grafiknya berubah langsung. Selain itu juga ada latihan soalnya. Latihan soal yang bisa dimanfaatkan, ya, dicoba nanti ada misalnya saya gunakan, saya ngawur ya, 2 misalnya, kemudian X2-nya 3, seperti itu. Kita coba cek benar apa salah. Oh, ternyata salah. Dan jawaban yang benar seperti apa? Nah, ini ternyata jawaban yang benar, seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan explore untuk lab Mayanya, khusus untuk pelajaran IPA dan matematika. Nah, selain daripada percobaan ini, akan ada untuk teorinya. Teorinya seperti apa? Apa yang mendasari dari lab Maya ini? Nah, ini ada teorinya tentang persamaan kuadrat. Teorinya, kemudian, nah ini soal-soalnya yang tadi ya. Oke, ini bantuannya. Oke, ada bantuannya. Nah, seperti itu untuk lab Maya. Oke, caranya membagikan, ya, caranya membagikan sama seperti tadi, Bapak Ibu. Jadi kita bisa copy dari sini copy, kemudian kita bagikan lewat kelas Maya kita masing-masing. Bisa lewat grup atau classroom-nya. Seperti itu. Kemudian kita coba lihat yang berikutnya itu adalah bank soal ya, Bapak Ibu, kita lihat bank soal. Biasanya Bapak Ibu kalau memberikan tugas itu menggunakan soal-soal yang harus Bapak Ibu buat sendiri. Jadi di samping Bapak Ibu bisa membuat sendiri soal-soal yang akan Bapak Ibu berikan kepada siswa atau peserta didik, Bapak Ibu juga bisa menggunakan soal-soal yang sudah ada pada fitur bank soal. Misalnya untuk sekolah menengah pertama, misalnya kelas 7. Saya ambil pelajaran yang lain, misalnya bahasa Indonesia. Mata pelajaran kelas 7, evaluasi umumnya. Nah, latihan bahasa Indonesia. Nah, ini. Ya, ini bisa Bapak Ibu berikan kepada anak-anak, jadi sebagai latihan langsung di sini anak-anak misalnya menjawab. Misalnya, saya ngawur saja ya. Mohon maaf Bu Swastini dan Pak Yan Rudika, juga Pak Made Wijaya. Ini saya ngawur ini. Kita mau coba ini ada 10 soal. Hasilnya seperti apa nanti. Itu X8 ya. Oke, sudah selesai. Nah, setelah dihitung ternyata saya nilai akhirnya 20. Berarti saya sudah benarnya cuma 2 saja. Ya, jadi di sini sudah diberikan pembahasannya seperti apa.
Ya, kunci jawabannya apa, jawabannya, kemudian pembahasannya seperti apa, seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk fitur bank soalnya, salah satunya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin menggunakan fitur bank soal, Bapak Ibu bisa lakukan copy. Ya, ini di result sudah, berarti di copy yang tadi. Oke, di copy. Di copy di bagian atasnya, kemudian bagikan kepada siswa seperti itu. Itu fitur bank soalnya. Kemudian kita lanjut lagi dengan fitur pendukung daripada rumah belajar. Fitur pendukung rumah belajar itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada peta budaya. Nah, apa sih isi dari peta budaya? Peta budaya sesuai dengan namanya peta budaya itu berarti budaya kita dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke yang mungkin Bapak Ibu sendiri juga belum tahu tentang budaya-budaya selain yang di Bali. Nah, di Bali pun ada di sini untuk budayanya. Kita lihat misalnya, nah di sini kita buka. Ini budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia. Misalnya kita kalau melihat Pulau Bali dan Nusa Tenggara, misalnya seperti itu di Balinya. Ini masih mutar dia. Nah, ini cocok sekali untuk seni budaya ya. Jadi seni budaya, misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan tentang budaya-budaya yang ada di luar. Ini misalnya warisan budaya. Oke. Nah, misalnya begini. Warisan budaya, nah ini mekepong. Yang biasanya kita tahu mekepong itu kan ada di Jembrana ya. Nah, apa sebenarnya itu mekepong? Nah, di sini Bapak Ibu bisa sajikan di sini, kasih bagikan kepada anak-anak supaya anak-anak juga tahu, biar tidak tahu namanya saja mekepong itu seperti apa. Nah, di sini ada penjelasannya. Mekepong itu adalah permainan balapan kerbau dan seterusnya ya. Kalau mau lihat konten lebih lengkapnya, klik saja. Nah, seperti ini. Nah, ada pendahuluannya, sejarahnya juga ada, kenapa bisa muncul ada mekepong, kemudian perkembangannya bagaimana, nilai budayanya seperti apa, seperti itu. Ya, ini cocok sekali untuk Bapak Ibu yang mengajar seni budaya, ya, yang mengenalkan budaya-budaya kita. Oke, kita lanjut untuk fitur yang lainnya, yaitu ada selain peta budaya, ada juga tentang buku sekolah elektronik ya. Buku sekolah elektronik, jika Bapak Ibu kekurangan literatur, ya, literatur bisa menggunakan buku sekolah elektronik ini. Jadi ada di PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi Bapak Ibu bisa memilih yang pas untuk mata pelajaran Bapak Ibu. Ya, ini buku sekolah elektronik. Kemudian ada fitur berikutnya. Ini wahana jelajah angkasa. Ya, ada wahana jelajah angkasa. Nah, ini kita diajak berjelajah ya, berjelajah ke luar angkasa. Ya, diajak berjelajah ke luar angkasa, melihat planet-planet dan seperti itu ya. Oke. Nah, wahana jelajah, ada karya bahasa dan sastra. Karya bahasa dan sastra ini cocok untuk guru bahasa Indonesia ya. Guru bahasa Indonesia di sini ada banyak karya-karya yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai satu artikel buat anak-anak. Misalnya di sini ragam jejak sunyi tsunami dan seterusnya. Nah, bisa diambil, ini kategorinya puisi ya.
Bisa Bapak Ibu ambil misalnya untuk yang kesulitan menggunakan mencari contoh tentang puisi, silakan Bapak Ibu ambil saja di Karya Bahasa dan Sastra ya secara gratis. Silakan. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Ada referensi, kemudian kategorinya ada puisi dan masih banyak kategori-kategori lain yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, selain itu, nah ini untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, inilah namanya pembatik Bapak Ibu. Dari sinilah saya mendaftarkan diri untuk mengikuti pembatik dari level 1 hingga sampai keberuntungan saya memasuki level 4. Kenapa saya bisa bilang beruntung? Karena masih banyak yang di luar sana yang lebih bagus dan lebih baik dari saya. Tapi saya beruntung bisa ikut bergabung dengan teman-teman hebat, sahabat-sahabat rumah belajar yang hebat, di seluruh kabupaten di Bali, ya, khususnya untuk provinsi Bali dan seluruh provinsi di Indonesia. Saya sangat beruntung sekali bisa bisa memasuki level 4 ini. Dan di sini Bapak Ibu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu dapat laksanakan, khususnya bagi yang ingin mendapatkan sertifikat, ya, Bapak Ibu guru pegawai negeri yang ingin mendapatkan sertifikat, jika kesulitan bisa Bapak Ibu daftarkan diri pada akun simpatik di portal Rumah Belajar, sudah disematkan di sana, atau Bapak Ibu langsung ke simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Di sini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan. Jadi daftar terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu akan bisa mengikuti pelatihan yang ingin Bapak Ibu ikuti. Ya, seperti itu, banyak sekali Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Ada sekarang yang paling gratis itu adalah EduGame. Ya, EduGame dari Rumah Belajar. EduGame sesuai dengan namanya, ini adalah game tentang edukasi ya. Jadi permainan yang pendidikan yang disajikan dalam bentuk permainan ya. Nah, daftar permainan, ada banyak permainan yang bisa Bapak Ibu bagikan kepada anak-anak yang tentunya anak-anak masih usia SMP itu sangat suka bermain ya, biar tidak bosan pembelajaran kita dari rumah, boleh kita sajikan satu permainan yang tetap tidak keluar dari pendidikan, proses pendidikan. Misalnya saya bermain tentang ini, misalnya menata bola. Kita coba ya bermain menata bola. Apa sih itu isinya gitu? Saya sajikan satu di hadapan Bapak Ibu. Boleh untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak di rumah, bisa. Ini dicoba, sangat bagus sekali. Jadi anak-anak akan semakin suka tentang belajar. Dan juga tentunya alat berupa laptopnya itu digunakan ya, termanfaatkan seperti itu. Nah, misalnya seperti ini, kita mulai main. Nah, di sini menata bola ini ada dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Misalnya saya coba yang gampang, misalnya untuk anak kecil ya, untuk seusia yang SD atau yang kalau SMP nanti bisa dari puluhan. Saya coba di satuan dulu. Nah, di sini perhatikan ada petunjuknya. Nah, perhatikan bilangan yang berada pada bola. Pada masing-masing bola ini ada bilangan 1, 5, 9, dan 4. Nah, ini ada tanda lebih besar dan lebih kecil. Kemudian seret bola yang berada di atas tembok, kemudian ke kotak lebih besar atau lebih kecil. Kemudian kita coba saja langsung ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Misalnya ini lebih besar. Lebih besar berarti kita ambil contohnya 5. 5 itu lebih besar dari 4, seperti itu. Nah, kemudian ini misalnya 8. Ini 6. 6 lebih kecil dari 8. Kita coba, cek jawaban. Ternyata benar. Kita bisa lanjut. Lanjut ke berikutnya. Nah, misalnya ini 5 lebih besar daripada 2. Nah, coba saya buat salah satu ya. Jadi 8 itu kurang dari 7. Nah, cek jawaban. Ternyata salah, Bapak Ibu. Jawaban saya salah. Berarti anak-anak harus menemukan
untuk bisa lanjut ke permainan berikutnya, mereka harus bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi, kalau dia sudah kompeten dalam bilangan seperti ini, baru bisa ke soal berikutnya, seperti itu. Jadi, anak-anak akan lebih bisa tertantang untuk bisa mengetahui jawaban sebenarnya, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali. Dan masih banyak permainan-permainan yang lainnya ya Bapak Ibu ya, bisa ini seperti main di antariksa, namanya petualangan antariksa. Ini yang suka-suka binatang, silahkan dicoba-coba nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, biar lebih tahu, kita manfaatkan apa yang dimiliki oleh Kemdikbud yang memang untuk disediakan untuk kita. Seperti itu. Nah, kembali lagi dia. Oke, Bapak Ibu. Nah, ada juga produk-produk dari Pusdatin lainnya. Selain rumah belajar, ada juga sumber belajar lainnya. Ya, jika Bapak Ibu tidak menemukan sumber belajar yang Bapak Ibu inginkan pada rumah belajar, Bapak Ibu bisa mencari alternatif lain dari produknya Pusdatin. Salah satunya ada radio edukasi, itu berupa siaran radio ya. Jadi ada M-edukasi, TV edukasi. Apa sih isi dari TV edukasi? TV edukasi itu seperti mungkin Bapak Ibu waktu pembelajaran kita sebelumnya itu di TVRI ya. TVRI itu ada pembelajaran-pembelajaran yang disajikan dari jam 8 ya sampai sore seperti itu. Di sini ada. Semuanya ada di TV edukasi. Seperti ini. Nah, ini banyak sekali video yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, sekarang bagaimana cara kita memanfaatkan TV edukasi? Bagaimana cara kita membagikan kepada anak-anak tentang TV edukasi ini? Jadi, TV edukasi ini sudah juga terintegrasi dengan YouTube, ya Bapak Ibu. Jadi, bisa Bapak Ibu langsung ke YouTube-nya, TV edukasi, misalnya channel YouTube-nya. Saya cari di sini TV edukasi. TV edukasi. Kita coba. Nah, ini dia ya. Ini adalah lambang dari TV edukasi. Bapak Ibu coba buka. Nanti banyak video-video yang ada di sini Bapak Ibu. Bisa dipilih, ini videonya jenisnya seperti apa, nanti dicari-cari di sini, dipergunakan banyak sekali di sini. Nah, ini di bawah-bawahnya ada, nah ini misalnya X-Science, contohnya siklus air, ya, yang untuk guru IPA, siklus air yang tidak tahu siklus air, kenapa bisa ada hujan, ya, jadi kita coba buka di sini. Sungai dan laut inilah, nanti air akan di... Coba. Ini ya, Bapak Ibu, nanti bisa kita sajikan di sini sama anak-anak. Nah, misalnya ini. Caranya membagikan seperti apa? Ini pengetahuan-pengetahuan yang mungkin anak-anak belum tahu ya, padahal sudah sering melihatnya. Caranya membagikan. Pasti penasaran dong, apa sih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Oke. Caranya membagikan, Bapak Ibu bisa share di sini. Boleh? Di sini ambil bisa. Bapak Ibu copy linknya, ya. Di copy linknya. Kemudian bagikan kepada anak-anak, bisa di grup WhatsApp atau di classroom-nya, ya, dan lain sebagainya bisa. Jadi ini bisa diambil langsung atau bisa di atasnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa diambil di sini, dibagikan langsung kepada anak-anak. Jadi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang ada di TV edukasi. Jadi untuk masalah konten itu sudah banyak sekali ada. Tinggal kita memilah dan kita ambil, kita manfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh kita. Nah, kemudian itu salah satunya dari
sumber belajar lainnya. Di sini juga ada suara edukasi. Silakan Bapak Ibu explore ya, explore, lihat apa isinya dan ingat dicoba. Ini partnernya ya. Kemudian ya silakan. Jadi ingat Bapak Ibu kunjungi dan portal rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Ya, saya izin stop share. Oke. Nah, ya, terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan apa yang saya bagikan hari ini, dan jangan lupa untuk mengunjungi portal rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Ya. Dan Merdeka Belajarnya, rumah belajar portalnya maju Indonesia. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Silakan saya kembalikan kepada Pak Wayan Suwarno. Terima kasih Bu Nadi Setiari telah menjelaskan tentang rumah belajar dan fitur-fiturnya. Bapak Ibu dari SMP Negeri 3 Petang, saya telah kirimkan link untuk presensi, daftar kehadiran di kolom chat, silahkan diisi terlebih dahulu. Sembari mungkin kalau ada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait dengan fitur-fitur dari rumah belajar, bisa disampaikan melalui kolom chat atau bertanya langsung kepada Ibu Nadi Setiari. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu kepada Ibu Ruth May Tobing, dengan yang akan menjelaskan tentang kuisis dalam pembelajaran. Kepada Ibu Ruth May, saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Wayan Suwarno atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan budaya. Bapak Ibu yang saya banggakan di SMP Negeri 3 Petang, selamat pagi. Ya, semoga kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan berbagi ini. Terima kasih untuk Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kami, para sahabat rumah belajar Provinsi Bali 2020, sehingga kami boleh berbagi sedikit informasi yang mungkin hari ini temanya adalah tentang fitur-fitur rumah belajar yang bisa diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh dan juga mengenai penggunaan kuisis. Nah, Bapak Ibu, hari ini perkenalkan, nama saya Ruth May. Saya guru biologi di SMA Negeri 2 Bian Semal. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya. Maaf. Ya. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti ini, Quizzes itu apa sih? Ya, Quizzes itu adalah aplikasi pembelajaran gratis yang menyenangkan untuk memudahkan guru dalam memberikan kuis kepada siswa. Nah, per September 2020 ternyata Quizzes memiliki fitur yang baru, yaitu pembelajaran atau learning yang bisa digunakan untuk presentasi interaktif juga. Nah, adapun beberapa keunggulan dari fitur Quizzes ini adalah yang pertama, bisa mengatur kecepatan siswa. Jadi, kita sebagai guru bisa membuat kuis dengan per soal itu bisa kita atur. Misalnya satu soal untuk hanya untuk 50 detik atau misalnya 2 menit dalam mengerjakan soalnya. Seperti itu. Jadi kita bisa mengatur kecepatan kuis tersebut. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah bring your own device. Artinya di sini
kita sendiri bisa memiliki kuis itu sendiri, membuatnya sekreatif mungkin, itu bisa ya. Kemudian yang ketiga, ada jutaan kuis publik. Ini artinya kita bisa menggunakan kuis-kuis yang sudah tersedia ya, yang dipublikasikan oleh para pengguna atau para pemilik akun kuis. Nah, yang keempat, di sini ada layanan editor kuisnya. Jadi kita bisa mengatur apakah kuis tersebut bisa memiliki contoh di sini settingnya bisa diulang lagi seperti itu, ataupun juga adanya meme ya seperti itu, ataupun juga ada musiknya seperti itu. Nah, ini bisa diedit. Nah, yang kelima ini ada sistem laporannya. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir ketika anak-anak sudah menyelesaikan kuis tersebut, maka kuis tersebut akan terlihat hasil laporan yang bisa kita unduh, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengoreksinya. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Kelebihan yang lainnya menurut saya, ternyata kuisis ini bisa juga tanpa login ya untuk siswa. Jadi langsung saja mereka bisa langsung masuk dengan menuliskan nama mereka sendiri. Terus selain itu juga untuk kuisis ini tampilannya lebih menarik sehingga memotivasi siswa seperti itu. Ya, adapun nanti kita akan belajar ya bagaimana sih membuat akun kuisis, lalu bagaimana menggunakan soal yang sudah tersedia, bagaimana cara menugaskan ke siswa, bagaimana cara siswa mengerjakan kuis, dan bagaimana kita membuat kuis untuk siswa, cara melihat dan mendownload analisis kuisnya, dan cara menggunakan fitur pembelajaran interaktif. Nah, untuk yang pertama saya izin langsung saja masuk ke screen-nya. Yang pertama ini. Ya. Jadi di sini saya sudah buka websitenya yaitu quizizz.com. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf, sebelum masuk ke quizizz.com, pastikan bahwa sudah login terlebih dahulu di Gmail. Ya, ini memudahkan kita untuk membuat akun Bapak Ibu. Nah, seperti ini saya sudah masuk ke akun, ya Gmail-nya. Lalu kemudian di sini kita masuk ke Quizizz. Saya ketik saja langsung di sini. Quizizz.com. Ini untuk memasukkan kode kuis ya bagi siswa ya yang ingin mengikuti kuis yang disediakan oleh guru. Atau di sini login jika kita sudah memiliki akun dari Quizizz. Nah, untuk yang belum memiliki akun, maka kita harus mendaftar dulu. Kita klik sign up. Please use your school or work email address. Ya, tapi kita bisa juga pakai email kita sendiri. Tadi kan kita sudah masuk ya Bapak Ibu ya, sebelum memiliki akun Quizizz juga sih. Jadi di sini saya menggunakan akun Google yang lain ya. Contohnya ini. Oke, mohon maaf ini ternyata tidak bisa. Kita pakai akun Google yang lain. Contoh seperti ini. Atau mungkin ada email Bapak Ibu yang hendak bisa digunakan untuk login, untuk sign up. Oke. Saya tarik ke sini aja ya Bapak Ibu ya. Karena kemarin saya sudah buat screenshot-nya. Jadi yang pertama kita login akun Gmail, yang kedua ketik quizizz.com pada kolom URL. Yang ketiga kita sign up yang di pojok kanan atas tadi. Yang keempat pilih sign up with Google ya. Tadi terus pilih akun Google-nya ya yang diinginkan untuk sign up. Setelah itu akan muncul pertanyaan how are you using Quizizz. Kita pilih at a school karena kita menggunakannya untuk di sekolah. Setelah itu akan muncul pertanyaan lagi, I am ada pilihannya ya, a student atau as teacher. Nah, kita gunakan sebagai guru, dan itu selesai. Nah, contohnya seperti ini ya, kita login ke akun Gmail, lalu nanti ada tampilan seperti ini yang tadi, ya, kita klik sign up with Google-nya. Nah, how are you using Quizizz? Kita pilih at a school.
Setelah itu kita pilih yang teacher, lalu akan masuk ke halaman utama Quizzes atas nama kita sendiri ya, sesuai dengan akun Google kita namanya. Nah, seperti itu, akun Gmail. Baiklah, lalu kita masuk ke materi berikutnya. Kita sudah membuat akun ya. Sekarang kita menggunakan soal yang sudah tersedia. Perhatikan Bapak Ibu di sini ya, di kolom atas ini ada beberapa tampilan. Ada perpustakaan Quizzes, ada juga perpustakaan kita sendiri. Nah, kita klik aja di sini perpustakaan Quizzes-nya yang ada di seluruh dunia. Misalnya kita mau coba mencari tentang berhitung. Seperti itu ya. Oke, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Maka akan muncul beberapa banyak quizzes yang ada dengan judul yang kita cari. Seperti itu. Nah, contoh di sini kita bisa cek ya, kira-kira mau menggunakan yang mana ya yang sesuai. Misalkan saya menggunakan yang ini latihan saja ya Bapak Ibu. Nah ini, di bagian pojok kanan ya, kita sorot aja ini ya Bapak Ibu, saya nggak ngeklik apa-apa. Jadi saya sorot yang berhitung, kemudian ada 10 pertanyaan ternyata. Nah di sini ada tulisan mainkan. Nah kita mau mainkan, tapi kita pilih yang tanda panah ke bawah. Di sini ada pilihan main langsung atau jadikan PR atau mode sendirian. Ya, artinya kalau mode sendirian ini tampilannya seperti apa sih, nanti kita coba latihan sendiri. Nah, kalau misalnya kita coba yang main langsung ya. Nah, untuk main yang langsung seperti ini. Jadi kita secara langsung bersama dengan siswa untuk memainkan quiz yang tadi kita pilih. Ya dari milik orang lain. Nah, ini ada untuk tim, grup, nah ini pengaturannya saya matikan aja. Terus di sini ada waktu, ya waktunya partisipasi bisa melihat countdown, waktu mundurnya, ya di masing-masing pertanyaan kita nyalakan supaya bisa dilihat anak-anak. Tunjukkan papan peringkat boleh biar semakin semakin motivasi ya untuk menyelesaikan kuisnya. Pertanyaannya diacak, kita checklist ya, kita klik berwarna maksud saya. Terus kemudian di sini ada pilihan jawaban diacak, kita nyalakan lagi, kita on. Redemption quiz question ya, artinya boleh nggak ngulang lagi anaknya kalau misalnya jawabannya salah ya. Misalnya untuk sekali kuis ya, satu kali kuis, maka kita nonaktifkan aja sehingga memiliki hak yang sama semuanya. Kalau misalnya kita izinkan, maka akan ada 1 kali kesempatan atau 2 kali kesempatan mereka untuk memperbaiki soal yang salah. Seperti itu. Nah, untuk perlihatkan meme, ini ada gambar-gambar lucu setiap pertanyaannya. Ya, setelah kita menjawab pertanyaan, kalau misalnya benar, nanti gambarnya seperti apa misalnya nih ya, contoh. Nah, ini ada beberapa gambar. Ya. Nah, biasanya sih anak-anak seneng ya, kalau misalnya ngeliat gambar-gambar yang lucu ini, tapi misalnya kita matiin aja dulu, boleh. Nah, nanti kalau udah selesai di setting semua, lanjutkan. Nah, kita klik lanjutkan, maka kita akan memulai permainan ini. Nah, caranya siswa akan klik ya di Google Chrome-nya mereka untuk mengetik URL ini, joinmyquiz.com. Contoh di sini boleh saya coba ya, saya sebagai penggunanya. Misalnya join my quiz, kita cari di handphone Bapak Ibu ya, quiz.com. Oke.
Selanjutnya kita enter code-nya ini ya, kita masukkan maksudnya ya di kolomnya. Jadi kalau misalnya tampilannya seperti ini kalau di laptop ya Bapak Ibu ya. Nah ini quizzes.com/join. Nah ini for student nih. Bisa nggak ya saya di sebelah-sebelah gini sebagai siswa. Nah ini kita masukkan kode gabungan. Nah kalau di laptop seperti ini tampilannya. Nah kita masukkan, sorry saya geser. Kita masukkan kodenya 652031 ya. Setelah itu nanti saya masukkan nama saya sebagai siswa, maka saya akan muncul di sini. Nah, oke. Kalau sudah berkumpul semua, jumlahnya misalnya ada 30 siswa dalam satu kelas ya untuk melakukan kuis ini, maka jika sudah berkumpul semua, Bapak Ibu silakan klik mulai. Nah, seperti itu. Maka akan tampilan seperti ini. Nah, ada suara yang muncul karena kita sudah mengaturnya. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba ya di soal yang berikutnya. Ini saya end dulu. Nanti kalau sudah hasilnya, maka silakan klik N saja. Oke, seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan kuis yang dimiliki oleh orang lain untuk menjadi tugas ya, pekerjaan rumah bagi anak-anak muridnya. Silakan kita klik aja berikan pekerjaan rumah. Ya, ini saya sudah setting visi saya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, berhitung 10 pertanyaan. Nah, ini mau diberikan pada tanggal berapa? Misalnya hari esok ya, batas waktu untuk pengerjaan kuis ini sampai jam 9 atau sampai jam 12 bisa diatur Bapak Ibu. Ya, sampai jam 12:30 siang. Nah, seperti itu. Nah, kita klik lanjutkan. Sudah klik lanjutkan. Sabar sebentar. Maka akan tampil seperti ini. Kita akan mengundang peserta. Nah, ini bisa langsung berbagi link dari sini, kita klik. Ya. Ini juga bisa terintegrasi dengan Canvas atau Schoology atau Microsoft Teams. Bapak Ibu yang punya Microsoft Teams, silakan. Ya, langsung klik aja yang akun yang Bapak Ibu miliki di sini ya sebagai LMS. Tapi kalau misalnya langsung mau copy atau salin link, silakan klik copy link ini. Ya, kemudian di close ya. Bapak Ibu yang memiliki Google Classroom bisa juga langsung klik Google Classroom-nya supaya bisa memilih ya. Nah, di sini contoh saya milih, sorry bentar. Ini karena kemarin saya sudah coba jadi untuk mengelola kelasnya tampilannya tidak seperti ini di awal. Nah, ini di Google Classroom saya sudah koneksi dengan kelas demo sendiri. Ya, saya punya kelas demo di Google Classroom. Ini kelasnya. Kemarin saya sudah coba, Bapak Ibu. Nah, langsung dia akan masuk seperti ini. Ya, please join my class, kelas demo on quizzes. Di link ini. Nah, kita bisa kasih nama tugasnya di sini. Misalnya tugas berhitung, seperti itu. Kemudian kita jadwal rinciannya, misalnya pengerjaan sampai pada tanggal, nah itu bisa ya untuk mengingatkan kembali. 14 Oktober seperti itu. Nah kalau sudah ya sudah, klik saja selanjutnya. Kita bisa atur Bapak Ibu supaya siswa bisa mengerjakan kuisnya. Masuk terintegrasi ke Google Classroom ataupun juga ke akun yang lainnya. Oke, ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti hasilnya akan sudah diatur paling lambat deadline-nya yaitu 14 Oktober jam 12:30 siang.
Nanti hasilnya Bapak Ibu bisa lihat ya di sini unduhnya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, selain kita bisa mencari ya kuis yang ada, kita juga bisa meng-create, bisa membuat kuis sendiri. Contoh di sini kita buat, ini ada pilihan. Yang pertama adalah untuk kuis, untuk membuat kuis. Yang kedua adalah membuat pelajaran atau presentasi. Ini bisa juga. Nah, ini kita coba, kita akan membuat kuis. Nah, ya tampilan yang pertama seperti ini. Jadi ada menulis nama kuisnya apa. Contohnya saya tulis tentang kuis sel biologi kelas 10, misal seperti itu Bapak Ibu. Nah, pilih subjek yang relevan. Oke, biologi. Ini karena saya mengajar biologi misal ya. Nanti isinya kita random aja biar kita coba-coba berbagai editor kuisnya. Nah, ini beberapa editor kuis. Ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada isi bagian yang kosong. Nah, ini boleh random Bapak Ibu. Ya, misalnya pertanyaan yang baru kita buat pilihan ganda. Nah, seperti ini. Silakan tulis pertanyaannya di sini ya Bapak Ibu ya. Oke. Misalnya, manakah yang termasuk organel pada sel tumbuhan? Contoh seperti itu ya. Oke, pilihan jawaban 1 ya. Pilihan jawaban 1 misalnya nukleus. Kemudian yang kedua itu adalah ribosom. Kemudian yang ketiga adalah kloroplas. Ya. Yang keempat contohnya adalah sentriol. Ini saya kasih pengecoh ya Bapak Ibu. Yang lain contohnya adalah lisosom. Seperti itu. Nah, ini pilihan jawaban yang tepat mana? Misalnya kita pilih yang kloroplas. Terus mau menambah pilihan jawaban juga bisa. Di sini misalnya 5 option ya. Sitoplasma misal. Oke, seperti itu. Waktunya bisa kita atur. Mau 10 detik ya atau 1 menit ya silakan. Setelah itu bisa Bapak Ibu simpan. Ini contoh yang pertama. Kita buat lagi soal berikutnya. Ya. Nah, kita misalnya bingung nih ya, mau cari pembendaharaan soal nih dari yang lain. Kita klik aja teleport. Ya. Oke, kita pilih dari kuis yang lain. Kita cari aja misalnya mau tentang apa sih? Tentang sel. Nah, ternyata ada banyak loh soal-soal yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, kita bisa pilih. Ya, di sini ada berbagai macam. Kira-kira ini masuk nggak? Oh, nggak masuk. Kita cari lagi. Sorry, ini tentang sel. Belum. Nah, ini. Ya. Coba kita lihat yang miliknya Iisma. Ya. Di sini. Mana ya kira-kira? Misalnya yang ini kita tambahkan. Oke. Nanti akan masuk sendiri ke dalam. Nah, seperti itu. Contoh lain di Ponpiar nih misalnya. Oke. Satuan sel, oh ini cocok nih, kita tambah aja. Nah, oke, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kuis-kuis atau soal-soal pada kuis yang dimiliki orang lain. Kita tanda panahnya kesampingin, supaya kita ngeliat, oh sudah dapat 3 soal. Kita buat lagi pertanyaan baru, ini saya random Bapak Ibu, contoh ya Bapak Ibu ya. Saya random dengan contoh yang lain. Misalnya pilihan ganda lagi deh. Nah, ini di pilihan ganda ternyata ada fungsi tambahan rumus matematika. Jadi ini bisa kita gunakan. Walaupun tadi judulnya tentang sel, ini contoh saja ya Bapak Ibu.
Contoh kita buat rumus matematika. Sebentar saya klik dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, misalnya kita akan buat akar dari 256. Ya, setelah kita ketik seperti ini 256, kursornya kita arahkan ke sini, kita klik ya. Maka kita tulis lagi di keyboardnya sama dengan. Jadi tidak masuk ke dalam akar ya. Maka akar 256 berapa? Seperti itu. Ini kan pertanyaannya. Oke, kita masukkan saja. Ya, akan seperti ini nanti tampilannya. Ya, terus answer option-nya misalnya kita masukin 10K atau 12, 14 atau 16. Nah, jawabannya misalnya 16 ya. Memang benar ya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu juga bisa menambahkan media ya. Medianya ini Bapak Ibu bisa unggah dari laptop Bapak Ibu atau copy link paste dari orang lain. Misalnya saya contoh ini logo aja ya. Atau mungkin ada gambar lain terkait dengan soal seperti itu kan. Bisa perhatikan gambar berikut kan seperti itu ya. Biasanya untuk pelajaran biologi ataupun IPA ya. Ataupun IPS juga ya. Jadi ada gambar, terus ada juga ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi perhatiin jauhnya ada di sebelah kanan ini. Nah, seperti itu. Oke, waktunya sudah cukup belum 30 detik? Misalnya kurang nih, udah kita ganti saja. Seperti yang tadi. Nah, misalnya 1 menit. Jadi kita perhatikan karakteristik peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Apakah agak lambat dalam mengerjakan latihan soal matematika, ataupun juga sangat cepat, seperti itu. Jadi kita bisa atur. Oke. Nah, untuk yang mau menambahkan fungsi juga misalnya di pilihan gandanya bisa fungsi matematika, rumus matematika. Kemudian di sini juga ada bisa menambahkan gambar-gambar. Nah, seperti itu. Tinggal digunakan saja fasilitas yang ada di link quizzes.com. Kita simpan, maka nanti akan masuk menjadi soal nomor 4. Oke. Jadi di dalam soal ini nggak perlu Bapak Ibu tulis dua titik sel hidup memiliki hidup, jadi seperti itu. Jadi numberingnya nggak perlu diisi karena kita bisa atur supaya mengacak soal tersebut, ya, sehingga siswa tidak bisa menyontek sih ya seperti itu. Karena ini kan kuis, jadi ada waktunya. Nah ini kita buat lagi, ya misalnya medianya kita ambil dari Google. Contoh misalnya cari gambar tentang sel tadi ya. Sel tumbuhan biar lebih spesifik. Nah, gambar. Nah, ini kan bisa kita cari sel tumbuhan yang untuk soal. Biasanya kan kayak gitu. Nah, seperti ini dia ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu ya. Kita pilih, oh ini cocok sepertinya. Kita klik kanan dulu, open image in new tab, supaya betul-betul, mohon maaf ini saya agak terganggu dengan yang ini. Nah ini screenshot-nya, ya sudah ada. Nah nggak perlu disimpan juga bisa, kita klik aja link yang atas, kita copy, Ctrl+C, ya. Atau klik kanan, kita copy, kita masukkan ke quizzes yang tadi. Nah ini. Kita paste di sini. Paste. Nah, simpan. Maka akan uploading image. Nah, seperti ini muncul ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa digunakan, perhatikan gambar berikut. Nah, menarik sekali nih Bapak Ibu. Ya, memudahkan kita dalam membuat kuis. Perhatikan gambar berikut. Bagian manakah yang merupakan badan Golgi misalnya ya. Organel badan Golgi. Nah, seperti itu. Ya, pilihannya boleh yang mana? Ya, nomor 1 kah, nomor 3, nomor 4.
Seperti itu. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Oh, ternyata badan Golgi itu nomor 4 jawabannya. Oke. Kita simpan. Selain pilihan ganda, bisa juga bentuk yang lain tadi ya, editor kuisnya. Ada yang pertanyaan baru, kita buat lagi kotak centang. Nah, ini kotak centang ya. Misalnya pertanyaannya yang lain ya, Bapak Ibu ya, kita buat. Yang merupakan ciri-ciri dari sel adalah mana yang merupakan ciri-ciri dari sel ya, memiliki sitoplasma seperti itu, memiliki nukleus, memiliki asam nukleat ya. Contoh lain misalnya yang salah adalah tidak memiliki membran plasma. Ya, contoh seperti itu. Nah, kita pilih aja jawaban yang benar yang mana. Oke, seperti itu. Kita simpan. Nah, contoh yang lainnya, nggak lambat, saya tutup dulu yang lainnya. Oke, sudah masuk ya. Oke, kita contoh lagi, buat lagi pertanyaan baru, isi bagian yang kosong. Ya, misalnya, ke bahasa Inggris juga boleh ini ya, kita random aja soalnya. Siapa namanya ya? My father, misalnya, to his office now. Contoh seperti itu ya. Maka jawabannya apa? Ya, ini kunci jawabannya ditaruh di bagian sini. Jawabannya adalah goes to. Seperti itu. Ya. Oke, kita simpan saja. Oke, kita buat lagi untuk yang lain. Ini untuk polling, untuk pemilihan. Misalnya kita buat aja ya. Apakah quizzes atau gimana ya bahasanya, quizzes ini, aplikasi quizzes menurutmu bagaimanakah aplikasi quizzes berikut ya. Ini salah seperti itu ya. Sangat baikkah? Ya. Oke, baik atau kurang baik ya. Atau tidak sesuai seperti itu dengan aplikasinya seperti itu. Ya. Nah, ini akan terlihat mana nanti yang terbanyak dari jawaban peserta. Oke. Soal lagi yang lainnya, khusus untuk terbuka berakhir atau open-ended dan juga yang slide ya, yang meluncur ini ada beberapa ketentuan. Jadi kalau yang terbuka berakhir ini tidak bisa digunakan karena ini untuk fitur yang berbayar ya. Jadi ini nih ada tampilannya. Untuk yang upgrade menjadi super, kita masih yang biasa pakai basic plan. Plan-nya basic, sorry. Nah, terus, jadi ini tidak bisa digunakan yang pertanyaan open-ended. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk quiz cell ini, misalnya kita mau nambahin gambar nih pada quiznya. Silakan Bapak Ibu bisa masukkan lagi gambarnya. Contoh tadi, link yang tadi ya, kita masukkan. Tidak bisa. Kita masukin aja gambar yang udah ada di laptop.
contohnya ini saya acak ya Bapak Ibu ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini pilih bahasanya apa? Bahasa Indonesia, kita cari Indonesia. Ini lebih baik praktek nih ya Bapak Ibu ya, karena lebih cepat. Oh ini misalnya untuk kelas 10. Oke, silakan. Public ini artinya terlihat oleh semua orang, bisa digunakan oleh orang lain. Kita simpan. Setelah itu, oke. Nah, ini kan ada pengaturan waktu Bapak Ibu. Nah, ini bisa digeneralkan. Kalau Bapak Ibu mau generalkan, misalnya kita klik yang 60 detik. Nah, klik ubah untuk semua pertanyaan. Artinya yang tadinya 30 detik di pertanyaan yang lain, kita klik aja nih, ubah. Nah, maka semuanya akan berubah menjadi 60 detik per soal. Nah, seperti itu. Berubah semua. Oke. Oke. Jadi seperti ini tampilannya nanti, Bapak Ibu. Ini untuk yang pertanyaan baru. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini Quizizz kan sudah bisa digunakan untuk presentasi. Nah, kita klik aja ya. Well, we will export these quizzes to create a new learning ya. Bahasa Inggrisnya nggak lengkap nih. Jadi a new pelajaran. Then you can add slide to it. Kenapa kita buat ini? Ini bisa juga ya selain quiz. Artinya di sini saya mau sampaikan bahwa ini bisa dijadikan lesson, pelajaran. Kita coba ya sini. Nah, nih ya tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat soal dulu, baru nanti ada pembahasan, terus soal lagi, pembahasan lagi, seperti itu. Atau kita coba dulu, belajar dulu. Jadi kita buat slide dulu nih. Misalnya slide yang mana ya? Oke, slide tentang ini ya. Oke. Jadi ini ada slide dulu, kita jelasin dulu tentang sel tumbuhan, baru nanti ada soalnya. Manakah yang termasuk organel pada sel tumbuhan? Seperti itu. Jadi bisa penjelasan, kemudian soal, penjelasan lagi, baru soal. Seperti itu. Jadi kayak materi ya, materi bersamaan dengan kuis. Jadi sangat-sangat interaktif seperti itu. Nah, ini contohnya kita buat aja judulnya di sini ya, tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki karakteristik, nah seperti itu, dan seterusnya. Nah gambarnya bisa kita unggah ya, atau kita copy paste dari halaman yang tadi. Nah contoh sel tumbuhan lagi, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cari sendiri nanti sesuai dengan subjek Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, kita pilih aja. Nah, ini open image in new tab, lalu kita copy. Nah, kita masukkan lagi ke sini linknya. Kita gunakan link. Ini bukan gambar yang tepat katanya ya. Kita coba lagi ya. Agak panjang sekali. Boleh di sini copy link nggak ya? Oke. Copy image. Kita cari lagi yang lain ya Bapak Ibu ya. Gambarnya yang lebih besar mungkin. Nah ini. Oke. Kita open. Sabar Bapak Ibu. Memang kita butuh internetnya. Seperti ini. Open image in new tab. Oke. Sama kecil juga ya. Oke, kita cari lagi yang agak lebih besar. Open image in new tab. Kita copy. Nah, ini mudah-mudahan berhasil.
Nah, oke, berhasil. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jadi ada penjelasan dulu seperti ini yang bisa mereka siswa-siswi baca. Atau mungkin Bapak Ibu mau gunakan ini saat virtual conference dengan anak-anak murid, seperti ini juga boleh. Jadi kan tertarik ya siswa ya. Oke. Nanti tampilannya juga sama ya. Berhitung dia, ada waktunya. Seperti itu. Oke, ini boleh posisikan gambarnya seperti apa, bebas. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah selesai, kita bisa publish. Kita coba ya, saya akan pratinjau. Di sini ada pratinjau. Misalnya saya sebagai siswa di sini, maka oke, kita bisa mulai. Nih, kita bisa pilih sebagai siswa ini gunakan musik atau tidak, perhitungkan waktu atau enggak, ya. Atau baca dengan keras, seperti itu. Oh, tidak perlu. Oke, kita pilih mulai. Ini contohnya saya sebagai siswa, Bapak Ibu, yang sudah mendapatkan kode. Nah, kan seperti ini tampilannya. Nah, ini kan bisa diedit tadi ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada materinya. Oh, kita baca dulu nih. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Namanya kuis, ini artinya kan berlatih ya, bukan ujian. Jadi kita bisa kembali. Kita bisa lihat. Nah, seperti itu. Siswa bisa melihat materi yang sebelumnya. Oh, seperti ini. Maka jawabannya apa ya? Manakah yang termasuk organel pada sel tumbuhan? Oke, benar. Ya. Contoh salah ya. Misalnya salah. Nah, akan seperti ini gambarnya. Oke. Satuan struktural, berarti sel. Ini contoh Bapak Ibu. Nah, ini kan keluar ya gambar dan juga fungsi atau rumus matematika. Oke, ini tampilannya saya selesaikan dulu. Nah, ini ada gambar lagi. Nah, ini bisa di zoom. Jadi siswa bisa melihat, kan kecilan ya gambarnya ya. Oh, ternyata 4. Ini kita close aja. Nah, jawabannya, jawab aja. Nah, oke, seperti itu. Jadi siswa juga bisa menggunakannya. Nah, ini kan tanda kotak, berarti centang nih, pilih yang mana ya, yang merupakan ciri-ciri dari sel. Oke, bisa jawab lebih dari 1. Oke, kita jawab benar. Nanti kalau misalnya salah satu ada yang nggak jawab, berarti itu salah ya Bapak Ibu. Nah, ini my father, bla bla bla, to office misalnya. Saya pilih go ya, padahal jawabannya goes misalnya, saya jawab. Nah, salah, seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini polling. Menurutmu bagaimana aplikasi Quizizz ini? Wah, sangat baik. Nah, diserahkan. Selesai semua. Nah, seperti itu. Maka akan ada muncul ketepatannya sekitar 75% dengan skor sekian. Berikut Bapak Ibu, jadi sudah tahu nih yang benar 6, yang salah 2, total jawabannya. Berapa? 8. Nah, ini pratinjaunya. Ini jawabannya tadi. Ini yang salah tadi ya. Klik untuk melihat jawabannya. Your answer protein. Seharusnya jawabannya vitamin. Nah, ini siswa kan bisa melihat sendiri ya. Nah, ini bagus banget aplikasi atau software Quizizz ini, link websitenya. Nah, ini seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ada pembahasannya. Oke. Nah, tadi caranya untuk mulai pelajaran secara langsung sudah bisa ya, sama memberikan pekerjaan rumahnya. Nah, lanjutnya, sebentar saya lihat dulu. Cara menugaskan ke siswa sudah, cara siswa mengerjakan kuisnya sudah tadi. Cara membuat kuis. Oke. Cara melihat dan mendownload analisis kuisnya. Di sini saya sudah ada beberapa perpustakaan. Bapak Ibu kalau misalnya mau gunakan itu lagi ke kelas yang lain bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi tinggal pilih aja kira-kira kuis Bapak Ibu yang mana ya. Ini kan perpustakaan saya, berarti ini saya yang buat nih semua. Misalnya Daur Bio Geokimia kita bisa gunakan lagi, boleh. Silakan ke kelas yang lain. Nah, tinggal pilih aja mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Untuk hasil tadi yang saya katakan,
Nah, ini bisa kita cari aja. Terakhir menggunakan yang mana. Oke. Soalnya daur biokimia ini contoh ya Bapak Ibu ya, yang sudah selesai assign quiz, sudah selesai tugasnya. Maka Bapak Ibu bisa lihat nilainya. Oke, ada 100%, berarti nilainya 100, 80%, 80. Nah, ini bisa kita unduh. Nilai semua ini kita unduh, nanti hasilnya dalam bentuk Excel. Microsoft Excel. Kita klik 2 kali yang kita unduh untuk melihatnya. Kita opening dulu. Oke. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini hasilnya mereka. Questions-nya, correction-nya, ini atas nama Dewanara. Oh, jadi ini per question nih Bapak Ibu ya. Oke, ternyata jawabannya per question. Ini analisisnya. Bisa nggak yang seperti tadi kita hasilnya perorangan? Bisa. Nah, ini ada di player level. Ya, jadi ini analisisnya sudah ada nih. Ya, jadi kita sangat dimudahkan sekali sebagai guru dalam menganalisis. Nah, Bapak Ibu untuk membuatnya mau edit bisa enable editing. Kemudian di sini kita buat kolom yang baru, insert, baru kemudian nilai mereka. Ya. Nah, ini sama dengan kita kalikan aja 100. Bagikan saja 100 ya. Supaya presentasinya benar-benar tadi. Presentasinya hilang. Nah, terus komanya dihilangkan. Maka akan nilainya seperti ini. Jadi dikalikan 100, persentase tadi diubah menjadi number, ya, baru poinnya atau desimalnya dihilangkan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya sekian sih beberapa tampilan, tapi sebentar saya mau tampilkan lagi yang lain. Ini kalau misalnya tidak bisa memulai otomatis, klik ini. Tapi jika tidak perlu, tidak bisa diklik kalau sudah terdownload. Nah, ini untuk kelas. Sebenarnya di Quizzes ini kita bisa membuat kelas, Bapak Ibu, ya. Supaya kita bisa mengontrol perkembangan siswa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya LMS, lebih baik tidak usah digunakan. Selanjutnya, untuk pengaturan ini untuk yang ubah bahasa ya Bapak Ibu ya. Saya gunakan bahasa Indonesia. Boleh pilih bahasa yang lain, silakan. Nah, seperti itu. Ini untuk Quizzes. Apakah masih boleh dilanjutkan untuk yang, mohon maaf izin bertanya dulu. Apakah perlu dilanjutkan lagi untuk yang satu lagi apa ya? Kahoot, Bu Made Sutiari? Sementara cukup demikian dulu Ibu ya, ini sudah jam 11. Oke, baiklah. Kita mungkin tunggu, mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan terkait dengan aplikasi Quizzes ini. Saya persilakan. Ada Pak Yan, ada dengar. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang memiliki pertanyaan? Bu Ruth, ada kuis yang akan dibagikan? Ada. Ada. Sebentar. Ini kuis yang apa nih? Rumah belajar? Iya. Bu Made, ada hadiahnya nggak Bu Made, dari Bu Made? Atau cuma buat contoh aja? Bapak Ibu, kuisnya untuk hari ini kita ada hadiahnya. Jadi untuk pemenang 1, 2, dan 3 itu ada hadiah berupa pulsa ya. Pulsa dari Sahabat Rumah Belajar. Jadi ayo Bapak Ibu segera join. Jadi kita berburu pulsa ya. Pulsa gratis. Silakan. Siapa yang akan memandu? Pak Wayan atau Bu Ruth? Mungkin Bu Ruth saja dia
langsung. Oke, mohon maaf. Izin share screen, deh. Silakan. Langsung ending. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang tadi kita bagikan ya. Di sini ada URL-nya, joinmyquiz.com. Silakan Bapak Ibu ketik di Google Chrome-nya atau search engine yang lainnya, joinmyquiz.com, terus masukkan kodenya dan nama Bapak Ibu. Kodenya 433710. 433710. Oke. Sekali lagi, joinmyquiz.com. Nah, sebagai peserta untuk kuis tidak perlu login, hanya menulis kode kuisnya saja dan juga menulis nama. Oke, di sini ada sekitar... Bu Ruth, coba kodenya diperlihatkan, Bu Ruth. Ya. Udah. 433710. Ada 433710. Nah, kita coba bersama Bapak Ibu sebagai aplikasi dari materi yang baru saja kita terima. Oke, Bu Suwasti sudah masuk, Bu Suwasti yang gede. Oke, Bu Dina juga sudah masuk. Bu Dina Aryani, salam kenal. Mari selanjutnya ya. Tanya nih, Jo. Pak Imade Suarkejaya. Semangat Bapak Ibu. Ada hadiahnya loh, hadiah yang sangat menarik. Saya yakin Bapak Ibu bisa, ya, karena sudah menyimak tadi penjelasan dari Bu Made Sutiani. Oke. Kodenya 433710. 433710. Boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan laptop, Bapak Ibu. Oke, Pak Wayan Suma, Nyoman Sugiarte. Oke. Nanti saya mohon konfirmasinya sama Bu Made ya. Sudah siap atau belum? Iya, Bu. Kita tunggu Bu Made-nya dulu yang saya tuan tunggu. rumahnya di sana. Benar. Saya tunggu konfirmasi dari beliau nih. Sebelum saya klik mulai, karena mungkin masih ada lagi yang mau ikutan bergabung kuis berhadiah. Join myquiz.com, enter code-nya 433710. Pak Wayan Suwarno pastinya sudah pernah menggunakan ini ya, dengan siswanya ya. Sudah. Gimana Pak tanggapannya Pak? Kalau saya sih seru gitu ya. Iya. Terutama kalau muridnya cepat-cepatan menjawab. Betul. Apalagi nanti kelihatan peringkatnya itu. Ya. Betul, benar sekali. Mereka tertarik di situ. Bahkan waktu ulangan saja, anak-anak malah lebih suka, Bu, ulangannya pakai kuisis dong, karena memudahkan mereka gitu ya. Ini bisa melatih ingatan mereka gitu, daya ingat yang cepat. Jiwa berkompetisinya. Jiwa berkompetisinya, benar-benar Pak Wayan. Saya juga senang nih kalau misalnya ada webinar terus ada kuisis kayak gini, pengennya ikutan terus. Ya. Apalagi ada hadiahnya. Nah, Pak Bayu Wasana Putra sudah masuk.
Bagaimana Bu Made Sutiari? Apakah kita bisa mulai? Oke, masih ada lagi Pak Oh, Wijaya. masih Ya, terima bertambah terus. kasih. Ya, masih ada lagi. Ini teman kita ya. Oke. Seharusnya tidak boleh bergabung. Gimana? Panitia, ini panitia. Kalau panitia bagaimana nih? Boleh ikutan, tapi ini ya, hadiahnya tetap untuk yang lain ya. Oke, ini Bapak atau Ibu ya? Rudika. Bapak mungkin ya. Pak Rudi. Bu Rutmai punya kemampuan menerawang bapak-bapak mana ibu-ibu. Mungkin kali ya, Pak. Bagaimana Bu Made Sutiari? Sudah 22 peserta yang bergabung. Sepertinya beliau tidak ada di tempat ya, Pak. Kita tunggu Ya, sampai kembali ke tempat ini ya, laptopnya ya. sepertinya sedang bergerilya. Iya. Memang lebih enak kalau misalnya kita tatap muka langsung ya. Iya. Karena bisa langsung berlatih menggunakan laptop ataupun juga handphone yang dimiliki. Oke. Sudah 22 orang. Bapak Ibu jangan leave dari kuisisnya ya. Kita masih menunggu Bu Made Sutiari nih. Nah, regulasinya untuk mengikuti kuisis pada siswa-siswa juga boleh kita bilang ya bahwa menunggu hanya sekitar sampai 1 menit seperti itu. Jadi siswa bisa lebih cepat, contoh seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau baru pertama-tama, it's okay, nggak apa-apa, karena mereka kan masih memulai ya, baru mengenal apa sih itu kuisis. Nanti selanjutnya mereka akan terbiasa, dan bahkan mereka juga bisa mencari kuisis-kuisis yang sudah tersedia di publik ya, Bapak Ibu ya. Bahkan di seluruh dunia, saya juga sering juga mencari kuisis-kuisis yang sudah ada, gitu ya. Baiklah, Bu Made Sutiari bagaimana? Apakah sudah bisa dimulai? Kita mulai saja, Bu Ruth. Oke, Bapak Ibu semua, Oke. saya hitung mundur untuk memulai kuisis ini. Semoga berhasil, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Silakan fokus ke pertanyaan yang muncul di laptop atau layarnya masing-masing, Bapak Ibu. Semangat, Bapak Ibu. Semangat untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Soal yang sangat mudah sekali, pasti Bapak Ibu bisa. Hanya ada 5 soal ya. Kita lihat peringkat 1, 2, 3 pada saat ini diduduki oleh Bu Rismini. Oh, kejar-kejaran sama Pak Joni ya. Kan soalnya. Bu Made Sutiari, hostnya bisa dipindahkan ke saya nih, ke SRB Iwayan Suwarno. Yang mana, Pak? Ke SRB Ya. Soalnya Iwayan Jo. Suwarno. SRB. Jo. Bu, soalnya Jo. Soalnya muncul di laptopnya Bapak Ibu ya, atau di handphonenya Bapak Ibu. Di sini saya sebagai pemilik. Sudah. Tadi Terima ada kasih. coba alih-alih soalnya. Oke, sangat ini ya, Seru sangat kan? ya, seru ya. Oke, kayaknya butuh berkali-kali nih Bu Made Sutiari, bagaimana nih untuk penerapan kuisisnya. Untuk memperkenalkan kuisis ini. Iya, karena emang butuh
mencoba sih ya. Yuk, Adit, boleh kamu, Adit. Oh, selesai soalnya. Dia soalnya, ada. Dia soalnya buat dia sinyal. Ya, kan kamu yang bareng. Sudah semua selesai, Bu Ruth? Belum, Pak. Adi Wijaya Masih ada di belum. bawah dikit lagi nih. Ya, kita tunggu. Ini di bawah nih. Belum lihat soalnya ya. Ah, baru masuk Bun Miluh ya. Semangat, Bu. Ininya sinyalnya Oh, sinyal ya, nggak apa-apa lah. di atas soalnya Ini rame. kan berlatih ya, melihat tampilannya dulu kayak gimana sih. Kalau kita langsung matiin kasihan. Ntar saya Iya. akan kasih kesempatan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Quizzes ini baru di kami, Bu Ruth. Jadi teman-teman masih belum tahu, belum pernah menggunakan quizzes maupun jadi pesertanya. Jadi masih mencari-cari di mana soalnya seperti itu. Harap dimaklumi. Iya, nggak apa-apa Ibu. Oke. Mungkin bisa didampingi Bu, jika ada beberapa guru yang di sana mungkin agak kurang paham. Bu Rostini, Bu Rismini. Nah, saat ini yang sementara ya, posisi sementara ada di Pak Joni, peringkat 1, peringkat keduanya ada Bu Widya dan Bu Rusmini. Ini masih bisa dikejar nih Bapak Ibu ya. Untuk Bu Made Sutiari, kalau bisa jangan kasih jawaban. Walaupun mendampingi ini saja ya, caranya saja. Karena masih ada beberapa guru yang masih bisa mengejar ketertinggalan. Kita sampai jam berapa ya Pak Wayan Suwarno? 11.20 harusnya ini. Sudah lewat 2 menit. Karena terlambat tadi masuk Iya. ya. Terlambat masuknya. Nah, dan emang materi kuisis ini agak banyak juga sih. Karena tadi ada banyak sekali ini cara-caranya. Karena banyak fiturnya ya. Oke. Pak Iwayan Perten. Boleh diisi, Pak. Bu Dina Aryani. Mungkin lagi searching di Google, boleh. Itu keluar kayaknya dari kuisisnya. Oh, ini keluar ya? Dari Iya, search. biasanya gitu. Keluar dari kuisisnya. Oh, Makanya nggak menjawab. ya. Oke, baiklah. Ya, Jadi bagaimana Pak Wayan Suwarno? Kita matikan? kita matikan. N. Baiklah. Saya end saja. Mohon izin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia pemenang dari hadiah, pemenang kuis ini ya, kuis berhadiah. Oke. Ada. Selamat Bapak Ibu. Ya, kepada Pak Joni. Pak Joni, Widya Raharja, dan Ibu Rusmini. Ya, selamat mendapatkan hadiah yang menarik dari SRB. Dari Bu Made Sutiari lebih tepatnya. Baiklah, saya kembalikan kepada Pak Wayan Suwarno. Baik, terima kasih Bu Rutmei telah memandu jalannya kuisis kita dan juga telah memaparkan materi tentang kuisis. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Petang yang berkesempatan hadir pada hari ini. Selamat saya ucapkan kepada peringkat 1, 2, dan 3 untuk kuisisnya.
Sebelum kita akhiri, tolong semua menyalakan kamera. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Pak Ide Bagus Suryana, tolong dinyalakan kameranya. Baik, terima kasih. Kita akan berpose dengan pose rumah belajar. Jadi, tolong semua tangannya Bapak Ibu dibuat dalam bentuk seperti ini. Ya, kita akan hitung pada hitungan ketiga untuk saya mengambil gambar. Bagaimana? Sudah? Oh, ada yang baru masuk. Kita tunggu dulu sebentar. Saya akan ambil gambar dalam 3, 2, 1. Sekali lagi. Sebentar, saya cek dulu ini. Terakhir mungkin pose bebas. Mungkin bisa selera Bapak Ibu. Kita akan mulai berhitung 1, 2, 3. Sudah, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan hari ini. Kami dari Sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali mengucapkan selamat datang di Rumah Belajar. Semoga kita bisa belajar bersama-sama. Akhir kata, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.